أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak, Ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini, di hari Jumat pekan ganjil biidznillah. Kita bisa berkumpul bersama di sini tiada lain karena taufik, hidayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita benar-benar memanfaatkan momen ini untuk banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan talabul ilmi syar'i. Semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasannya, memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dan mencatatnya sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala, dan juga amal yang kelak menjadi pembela kita yang qiyamah. Melanjutkan dari istifadah kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita melanjutkan dari tema yang akan kita titik beratkan, yaitu pada darajatul insan fil ubudiyah, tingkatan-tingkatan manusia dalam ubudiyah. Tentunya satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan makrifahnya kepada Allah. Ini yang akan kita bahas. Namun alangkah baiknya kita tidak melewatkan alur kitab dari Syekhul Islam Taimiyah. Bagi yang punya kitab, kita sampai di halaman 178. Kita lanjutkan lagi di sebelumnya. Beliau mengatakan, qala musannif rahimahullah, fa idza atau wa idza lam yuhibba li dzatihi illallah wa kullama ahabba siwahu fa inna ma ahabbahu lahu wa lam yarju qattu syai'an illallah wa idza fa'ala ma fa'ala min al-asbab aw hassala ma hassala minha kana musyahidan anna Allah huwa alladhi khalaqaha wa qaddaraha wa anna kulla ma fis samawati wal ard fallahu rabbuhu wa malikuhu wa khaliquhu wa huwa muftaqirun ilayhi kana qad hasala lahu min tamami ubudiyyatihi lillahi bihasabi ma qusima lahu min dzalik. Kemudian wan nasu fi hadza ala darajatin mutafawitatin la yuhsi tarafaiha illallah. Di ucapan inilah yang akan kita bahas, dan juga kita nukilkan penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Al-Ubudiyah. Beliau tadi mengatakan rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah, wa idza lam yuhibba li dzati illallah. Ketika seseorang tidaklah mencintai sesuatu, tidaklah mencintai kecuali Allah saja, tidaklah mencintai kecuali Allah saja, wa kullama ahabba siwahu fa inna ma ahabbahu lahu, dan setiap kali seorang hamba itu muncul kecondongan cintanya kepada selain Allah, namun dia arahkan cintanya itu karena Allah. Inilah yang dicoba kita terapkan. Memang tabiat kita diberikan kecintaan kepada harta, kepada wanita, kepada ketenaran, kepada perhiasan, kepada makanan. Namun tidaklah sebagai orang yang selalu berubudiyah kepada Allah, walaupun ada kecondongan cinta kepada sesuatu tadi, tidaklah dia kirim kecintaan itu karena Allah, sehingga dia mencintai karena Allah, meninggalkan pun karena Allah, dan dia tidak lepas dari mencintai Allah saja. Kalaupun ada sesuatu yang menarik hatinya, sesuatu yang terdorong untuk dia mencintainya, diarahkan. Semua ini bukan murni karena
ya sesuatu itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan ini ya hendaklah kita selalu ya melihat hati kita, kecintaan kita kepada sesuatu, entah itu kepada syahwat kita, hal yang berkaitan dengan syahwat, entah itu wanita, entah itu harta, entah itu jabatan, perhiasan dan lain sebagainya, hendaklah kita giring, yaitu fa innama ahabbahu lahu, hendaklah dia giring hal itu mencintainya karena Allah. Ya, hendaklah mencintainya karena Allah Ta'ala, bukan murni karena sesuatu itu memang menarik, memang sangat menarik kadang. Namun arahkanlah agar kita tetap berubudiyah kepada Allah, arahkanlah cinta itu karena Allah Ta'ala. Walam yarju qattu syai'an illallah, dan tidaklah berharap ya dari sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau tidaklah berharap kecuali hanya kepada Allah. Walaupun kadang kita berharap pada makhluk, namun hendaklah kita yang pertama dan utama adalah kepada Allah terlebih dahulu. Makhluk hanyalah ya sarana, makhluk hanyalah wasilah, ya makhluk hanyalah sebab, namun musabibnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ingin disampaikan, ya semoga bisa kita mengambil manfaat, yaitu ketika seorang hamba condong kepada sesuatu, maka arahkanlah karena Allah. Demikian juga muncul kecondongan untuk berharap kepada sesuatu, arahkanlah yang pertama adalah Allah terlebih dahulu, karena Allah dialah yang musabbib, yang menjadikan sebab, dan dialah Allah yang menciptakan sebab, dan dialah Allah yang menciptakan sebab dan akibat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'ala ma fa'ala min al-asbab aw hassala ma hassala minha kana musyahidan anna Allah huwa alladhi khalaqaha wa qaddaraha. Kalaupun ada seorang hamba yang dia berusaha meraih sesuatu dengan menempuh sebab-sebab, kemudian dia mendapatkan akibat-akibat dari sebab-sebab itu, dia tetap menyaksikan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan hal itu semuanya, dialah Allah yang menetapkan kadar-kadarnya, yang sering kita baca di hari Jumat, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Rabb kita yang maha tinggi, sucikanlah dia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakannya, walladzi qaddara, yang menentukan kadarnya, ketetapannya, sedetail-detailnya, ya walladzi qaddara fahada, dan memberi petunjuk kepadanya. Maka inilah bagian dari akidah kita, bagian dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kecondongan, ya harapan, ya bahkan sebab-sebab yang kita tempuh, sarana-sarana yang kita ambil, kemudian kita kok berhasil mendapatkan sesuatu dengan lantaran sebab tadi, maka tetap yakini dialah Allah yang menciptakannya, dialah Allah yang memudahkannya, dialah Allah yang menentukan kadarnya, dan itu yang menjadikannya untuk kita. Ya, makanya dikatakan lagi dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan di halaman 179, faman ahabballah wa ahabba fillah walillah fahuwa alladhi wufiqa li'ibadati rabbi. Siapa yang mencintai Allah dan mencintai fillah, dan mencintai di jalan Allah dan karena Allah. Ya, kalau dalam pembahasan yang lain dari Syekh Abdul Razak tentang cinta ini, yaitu al-hubbu fillah, al-hubbu lillah wa fi aunillah. Kurang lebih maknanya demikian, mencintai karena Allah, ya mencintai di jalan Allah, dan mencintai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala karena yang kita sedang berubudiyah. Ya maka siapa yang seperti ini, fa huwal ladzi wuffiqa atau wuffiqa ibadati rabbi, maka sebenarnya dialah orang yang diberikan petunjuk pas sesuai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ittisal bi rabbih, dialah yang ya memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya cara yang mencintainya tadi, dia juga beribadahnya tadi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Amma idza kana yuhibbu li ghairillah wa yarju ghairallah wa yata'allaqu bi ghairillah fa innallaha yakiluhu li ghairi. Ya, adapun jika seseorang mencintai selain Allah, berharap kepada selain Allah, menggantungkan dirinya, harapannya, ya semuanya kepada selain Allah, maka Allah akan meninggalkannya. Ya, maka Allah akan meninggalkannya dan menyerahkan urusannya kepada ya orang atau sesuatu yang dia gantungkan tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
dalam bab tauhid ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya, siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka Allah akan menyerahkan kepada sesuatu tadi. Kalau dia bergantung kepada makhluk, ya Allah akan serahkan kepada makhluk. Ya, kalau itu manusia, manusia. Kalau itu benda, ya benda. Makanya orang yang bergantung pada jimat-jimat ini orang yang ya celaka, orang yang rugi, orang yang sengsara, nggak akan sampai pada tujuannya. Sesuatu yang bukan wasilah dia jadikan wasilah, maka tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Sesuatu yang bukan sebab dia jadikan sebab, tidak akan meraih akibatnya atau tidak akan mencapai tujuan. Ya, inilah yang harus kita ketahui ya dari pembahasan tadi. Dalam kita mencintai semuanya adalah ya karena Allah, ya di jalan Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap hanya kepada Allah. Ya, yang dikatakan di surat Asy-Syarh di akhir ayat, wa ila rabbika farghab. Benar ini ayatnya. Yang ayatnya sebelumnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kau farghab, berharap. Ya, sudah kita terangkan dahulu ya. Di ayat ini ada huruf jar yang didahulukan. Kalau ada huruf jar didahulukan, sebenarnya itu farghab ilah, tapi ilahnya didahulukan maka mengandung pengkhususan dan pembatasan. Artinya hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap, jangan kepada selain. Ini juga semakna dalam ayat yang sering kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu didahulukan karena untuk taksis, untuk pengkhususan dan pembatasan, sehingga kita hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain. Itulah di antara makna ayat-ayat yang menunjukkan dalam kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, faman ta'allaqa billah kafahullah. Karena siapa yang bergantung kepada Allah saja, maka Allah akan mencukupinya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Falaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, harapannya, cintanya, ya tujuannya, semuanya, walaupun dia juga meniti atau meraih atau mengambil sebab-sebab sarana-sarana. Ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Ada yang ingin kita capai, oh ya, sesuatu itu ada sebabnya. Kalau begitu kita mencari sebab-sebabnya, menempuh sebab-sebabnya. Ya, kemudian hasilnya ya maka kita serahkan kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan jika Allah hasbuhu, ya, jika Allah mencukupinya, maka dia tidak akan pernah kekurangan selama-lamanya. Karena Allah Maha tahu kecukupan untuk hambanya itu apa, maka Allah mencukupi, maka selesai semua urusan. Ya, wa man tawakkala 'ala Allah, wa man tawakkala 'ala ghairillah wa'tamada 'ala ghairillah fa innallaha yakilluhu ila ghairihi. Dan siapa yang bertawakal kepada selain Allah dan bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan kepadanya tadi. Ya, bukan kepada Allah. Wa kullu ma siwallahu fa huwa ajizun wa faqir. Dan segala sesuatu selain Allah semuanya itu lemah dan fakir. Ya, maka di sini poinnya tadi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka Allah akan menyerahkan kepadanya. Segala sesuatu selain Allah itu ajizun wa faqirun. Segala sesuatu selain Allah itu ajiz, lemah dan fakir. Maka mana mungkin kita menggantungkan urusan kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang membutuhkan. Jadi sama-sama membutuhkan, mana mungkin bergantung. Ya, bergantunglah kepada yang maha kaya, yaitu ghaniyun 'anil alamin, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang bertawakal menggantungkan urusannya kepada selain Allah, maka pun Allah akan meninggalkannya. Dan segala sesuatu selain Allah itu semuanya lemah dan fakir. Maka bagaimana mungkin kita bergantung menyerahkan urusan kepada ya yang lemah tadi, yang fakir tadi. Maka inilah poin dari ucapan tadi, bahwasanya hendaklah seseorang menggiring ya kecintaannya, harapannya, tawakalnya. Yang pertama adalah karena Allah, atau yang pertama adalah Allah semata. Kemudian kok ada kecondongan, jangan sampai kecondongannya melebihi kepada Allah tadi. Namun arahkanlah semuanya memang mencintai karena Allah, mencintai di jalan Allah.
ya mencintai dengan pertolongan Allah. Berharap, ya namun berharaplah kepada Allah. Makhluk jadikan sebab, jadikan sarana, bukan tujuan, dan seterusnya. Dan itulah yang diinginkan. Maka fama'nal ubudiyah, maka makna ubudiyah ini di konteks ini, an yu'alliqal insanu umurahu billah. Fa'allaqa umuraka atau fa'alliq umuraka wa at'amaka wa raja'aka wa khaufaka wa mahabbataka billah. Maka makna ubudiyah dari sisi ini adalah ketika seorang manusia itu menggantungkan perkaranya seluruhnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, segala urusannya dia serahkan kepada Allah, dia gantungkan ya urusannya itu kepada Allah. Fa'alliq umuraka, maka kaitkanlah, gantungkanlah perkaramu, urusanmu, wa'amaka, yaitu keinginan-keinginanmu, wa raja'aka, harapan-harapanmu, wa khaufaka, rasa takutmu, khawatirmu, wa mahabbataka, dan rasa cintamu itu semuanya billah. Ya, kaitkanlah, hubungkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari firman Allah di surat Al-An'am yang sering terulang. Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Itulah makna ubudiyah yang seringkali kita baca namun luput maknanya. Ya, berarti kita menggantungkan apa? Semuanya ibadah, ya urusan dunia, ya urusan hidup mati semuanya adalah lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diutus. Wa ana awwal muslimin, dan akulah ya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri ya kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh bil asbabin nafi'ah al mufidah allati tu'inuka ala dzalika. Namun kita juga diperintahkan ambil sebab-sebab, ambil sarana-sarana ya seperti agar kita yaitu bertakwa kepada Allah. Sarananya, caranya adalah berilmu, mencari ilmu. Ambil. Tidak mungkin kita bertakwa, tidak mungkin kita beribadah dengan sempurna kecuali dengan sebab-sebab tadi, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu tidaklah diraih kecuali dengan sebab yang lain, yaitu dengan belajar. Ya, tidak ada ilmu, ya ilmu laduni, bangun tidur langsung pintar, ya tidak mungkin. Tapi dia harus ada usaha membaca, bertanya, duduk, mendengarkan, menulis, mencatat, mengingat-ingat, murojaah. Ya, kemudian kaitkan lagi billah, ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu memohon kepada Allah tiap pagi, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian ya rezeki yang halal, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya itu ya. Kemudian dijelaskan lagi wa anna kullama fis samawati wal ardi fallahu rabbuhu wa malikuhu wa khaliquhu. Maka segala sesuatu yang ada di langit berlapis-lapis dan juga bumi berlapis-lapis, dan di antara keduanya yang itu semuanya adalah kuasa Allah yang maha besar. Ya, betapa luasnya, betapa tingginya, ya betapa besarnya makhluk-makhluk Allah itu. Ya, semuanya itu yang ada di dalamnya dan di antara keduanya, fallahu rabbuhu wa malikuhu wa khaliquhu. Ya, maka Allah lah yang mengaturnya. Dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang mengaturnya, menciptakannya, yang memberi rezeki kepadanya, yang mengurusinya, yang menguasainya. Ya, dialah Allah Rabbuhu wa malikuhu wa khaliquhu, bukan selainnya. Dan ini juga kaitannya dengan tauhid rububiyah, dan itu juga ya yang semakin meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Karena nanti akan disebutkan tingkatan-tingkatan manusia dalam ubudiyah itu tergantung ma'rifahnya kepada Allah. Ya, tergantung ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dikaitkan bagi yang belajar Bapak Ibu atau para ikhwah yang belajar kitab Al-Usul Tsalatsa, ada pertanyaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan itu, fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka, ya jika engkau ditanya bima 'arafta rabbaka, kan tadi untuk mencapai ubudiyah yang sempurna itu tergantung makrifahnya kepada Allah. Nah, terus bagaimana ma'rifatullah? Bagaimana mengenal Allah? Ya, bukan dengan cara ya seperti yang beredar mungkin ya, harus ikut thariqah tertentu, harus ikut ngaji tertentu, ikut kiainya, katanya amalkan ini nanti bisa mencapai ma'rifatullah. Ngilang kayak iso balik ya, enggak tahu.
Ya, atau pokoknya sesuatu yang haram jadi halal. Bahaya ini. Pokoknya semuanya jadi halal karena ini sudah ma'rifatullah. Gak usah sholat. Nah, kemudian dan lain sebagainya, ini bukan ya. Jadi setinggi-tingginya ma'rifatullah, setinggi-tingginya ubudiyah, tetap beribadah. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ma'rifahnya jangan ditanya tentang Allah. Dialah makhluk yang paling mengenal Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling mencintai Allah dan paling dicintai oleh Allah. Namun ibadahnya, ya jangan tanya bagaimana ibadahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tetap beribadah hatta ya'tiyahul yakin. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tidak ada batasannya ibadah kecuali kematian. Ya, Rasulullah yang paling takut, yang paling bertakwa, yang paling mencintai Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, kekasih Allah, itu tetap beribadah sampai ajalnya. Ya, maka klaim yang tadi bahwasanya ketika sudah mencapai ma'rifah enggak ada ibadah lagi, maka ini tentu bukan dari Islam kita, bukan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, adalah itu diperhatikan. Kita lanjutkan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan ya tentang tadi segala sesuatu semuanya adalah ya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, ya Allah yang ya mengurusinya, tidak ada selainnya. Itu adalah rububiyah ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan atau sebelumnya tadi fal asbab la budda an yu'taqad anna Allah huwa alladhi khalaqaha. Maka sebab-sebab, wasilah-wasilah itu harus diyakini bahwasanya dialah Allah yang menciptakannya. Kalau kita lihat di alam semesta ini, kauniyah, langit, bumi, makhluk-makhluk, semuanya itu berlaku hukum kausal. Apa itu ya? Sebab akibat. Namun jangan berhenti di situ saja. Kalau hanya sebab dan akibat lupa musabbib, ya maka kadang kita terjerumus dalam penyimpangan. Seperti mungkin ya terjadi letusan gunung, musibah atau longsor ya, atau gempa. Oh itu karena lempengan-lempengan. Oh itu karena alamiah. Benar ya? Tidak. Iya memang itu wasilah, tapi ingat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada 3. Ada sebab ya, sababun, ada musabbabun, ada musabbibun. Ya, semoga tidak bingung ya. Ya, dikit ini. Sababun, musabbabun, dan musabbibun. Sababun itu wasilah, sarana. Ya, kita menuntut ilmu, pergi ke masjid, sarannya harus pakai kendaraan, itu sebab sarannya. Kemudian ada musabbabun, hasilnya adalah kita dapat ilmu. Kemudian jangan lupa, walaupun itu ada sebab dan akibat, namun ada yang menciptakan keduanya. Dialah Allah musabbib, yang menciptakan sebab dan menciptakan ya akibat, karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi segala sesuatu yang di langit dan di bumi yang terjadi ya, yang di antara keduanya, semuanya itu adalah Allah yang menciptakannya, mengurusinya. Ya, jangan sampai nanti dijelaskan itu sesuatu yang alami, itu sudah alamiah. Ya memang begitu. Nah, terus yang menggerakkan alamiah itu siapa? Ya Allah, dialah Allah Rabbul Alamin. Ya, maka harus diyakini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Entah itu sebab, entah itu musabbab. Ya, biar lebih paham lagi, dulu pernah kita bahas ini. Sebab musabbab itu sebab akibat. Ya, akibat itu hasil. Ada hasil pasti ada sebab. Ya, namun semuanya hukum ini kadang berlaku dan kebanyakan, namun kuasa Allah ya dengan kuasanya, dan itu amat sangat mudah bagi Allah, kadang menciptakan akibat tanpa sebab. Ya, contohnya misalnya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan itu tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, biasanya itu ada sebabnya, ada pernikahan, ada hubungan, kemudian lahirlah manusia. Ya, demikian juga Nabi Isa alaihissalam, ada ibunya tapi nggak ada bapaknya. Ya, itulah ya, sekali lagi, namun semuanya jangan dianggap berarti ada sesuatu yang kebetulan. Nggak ada sesuatu yang kebetulan, namun semuanya bihikmatillahi ta'ala. Jadi Allah menciptakan sesuatu karena sebab atau tanpa sebab, semuanya ada hikmahnya. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan surga dan neraka, iblis dan sebagainya, semuanya yaitu ada hikmahnya. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, tidak ada ciptaan Allah yang kebetulan belaka, tidak ada. Namun semuanya bihikmatin wa ghayatin. Ya, semuanya dengan hikmah dan tujuan
dan semuanya itu adalah kebaikan untuk manusia itu sendiri, dan semuanya dengan keadilan Allah. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang kebetulan, dan semuanya itu sekali lagi bihikmah. Ya, kembali, fahuwa musabbibul asbab, dialah Allah yang menciptakan sebab-sebab tadi. Kemudian huwallazi khalaqa hadhil asbab wa aujadaha, dan dialah Allah yang menciptakan sebab-sebab tadi, ya, wa aujadaha, mengadakannya, litasta'ina biha wa tasta'milaha fi ta'atihi fahiya fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan sebab-sebab tadi. Ya, ada sebab-sebab sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk meraih ilmu, meraih kebahagiaan, ya, meraih sesuatu yang kita inginkan. Namun gunakan itu semuanya tasta'inu biha, gunakan hal itu semuanya untuk membantu kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah karunia Allah taala. Maka dari poin ini bisa kita ambil faedah, jika kita dimudahkan oleh Allah taala untuk meniti sebab-sebab, ya, maka gunakanlah sebab-sebab itu untuk, ya, ketaatan kepada Allah taala. Ada yang Allah mudahkan urusan hartanya, ada yang Allah mudahkan, ya, urusan yang lainnya, maka gunakanlah semuanya itu litasta'ina bihi li ta'atillahi ta'ala. Gunakanlah semuanya itu, ya, untuk membantu ketaatan kepada Allah, dan itulah fadlun minallah. Jika itu kita raih, maka itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasannya lagi, ai idza i'taqada al-'abdu anna kulla ma fis samawati wal ard min abidillah wa makhluqatihi atau wa makhluqatillahi wa annaha biyadillah yatasarrafu fiha fa hadha huwa alladhi 'arafa al-haqiqah. Beliau mengatakan, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ya, idza i'taqada, jika seorang hamba meyakini bahwasanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi semuanya adalah abidullah. Apa itu abidullah? Ya, abid itu adalah jamak dari abdun. Semuanya adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah, hamba yang menghamba, dan itulah ubudiyah, penghambaan diri. Ya, dan sudah kita bahas dahulu, kita ulang lagi, mana abdun adalah mu'abbadun. Dari kata thariqun mu'abbad, ada jalan yang ketika belum ditundukkan dia akan sulit dilewati, ya, entah itu terjal, curam, ya, dan sebagainya. Namun ketika sudah diaspal, diratakan, jadilah namanya thariqun mu'abbadun, jalan yang ditundukkan. Nah, kita sebagai seorang hamba, sebenarnya kita adalah abdun mu'abbadun, hamba yang siap ditundukkan. Dengan apa? Dengan syariatnya, ya, dengan perintahnya, dengan larangannya kita tinggalkan. Itulah makna abdullah. Berarti harus tunduk dengan, ya, perintah-perintahnya, ya, tunduk meninggalkan, ya, larang-larangannya. Ya, semuanya itu adalah abidullah, semuanya adalah makhluk Allah, wa annaha biyadillah, semuanya di tangan Allah, yatasarrafu fiha, dialah Allah yang mengurusinya, mengaturnya. Fa hadza huwa alladhi 'arafa al-haqiqah. Inilah orang yang dikatakan mengerti hakikat, ya, segala sesuatu. Wa 'arafa rabbahu, dia mengerti tentang Rabbnya, dialah Allah. Wa 'arafa hikmatahu, dan dialah orang yang mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fima yajri fi hadzal kauni, wa amma man ya'taqidu anna hadhihi al-makhluqat mustaqillatun bi ta'thir, ya, dialah orang-orang yang tadi dikatakan kalau dia memahami segala sesuatu biyadillah, segala sesuatu itu adalah makhluk Allah, segala sesuatu itu semuanya adalah ciptaan Allah, di tangannya, dialah yang mengaturnya, mengurusinya, maka dialah yang sebenarnya mengenal hakikat sesuatu, yaitu tentang penciptaan ini. Dan juga dialah yang mengenal Rabbnya, dialah yang mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diciptakan? Ya, untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah ubudiyah. Ya, maka semuanya harus digiring ke ubudiyah kepada Allah taala. Walaupun tadi kadang condong, kadang hati, ya, lebih tertaut pada sesuatu, terkait pada sesuatu, maka hendaklah arahkan, ya, lillah, ya, kemudian fillah dan billah, ya, karena Allah, ya, kemudian di jalan Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya yang biyadillah. Adapun sebaliknya, yang meyakini segala sesuatu makhluk-makhluk tadi, yaitu berpengaruh dengan sendirinya, misalnya wa annal hawaditha tabi'iyah, bahwasanya segala yang terjadi, musibah alam semesta, ya, hujan, ya, dan sebagainya, matahari, oh itu alami, itu hanya alamiah, sebagaimana orang-orang mengatakan.
itu adalah alami sudah. Ya fahadza lam ya'rifillah. Maka yang seperti ini ya belum mengenal Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun itu memang pergerakan, tapi yang menggerakkan siapa? Ya Allah. Kejadian-kejadian alam semesta, matahari itu bukan bergerak dengan sendirinya. Maka harus kita yakini segala sesuatu Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah Rabbul alamin. Al-alam kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, dan kita manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Ya, lanjutannya fahadza lam ya'rifillah. Makanya seperti ini dia mengenal Allah. Wa inna ma ya'rifu hadhil asya' yadhunnuha annaha hiyal fa'il. Bahkan dia meyakini segala sesuatu ini, dia yakini itu yang ya berpengaruh dengan sendirinya. Ya, sekali lagi itu memang sebab. Misalnya ada hujan misalnya, sebabnya apa? Angin misalnya, angin bergerak. Tapi jangan berhenti sampai situ. Yang menggerakkan angin, yang menciptakan angin, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada sebab, ada akibat, tapi ada yang menciptakan keduanya, yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya seperti itu. Ada sebab, ada akibat, ada yang menyebabkan, ada yang menghasilkan, kemudian ada hasil. Namun yang menciptakan sebab dan menciptakan hasil adalah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah menciptakan dengan sebab, ya melalui wasilah-wasilah, kadang menciptakan tanpa sebab, namun semuanya bil hikmah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang bahasa kita ngamutan ya. Tidak ada yang acak-acakan, tidak ada yang ngawur, tapi semuanya dengan terukur. Tadi dalilnya alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Semuanya sudah terukur, qaddara fahada. Khalaqa fasawwa, menciptakan dengan sesempurna mungkin dan memberikan kadarnya, ketentuannya, dan memberikan petunjuk. Ya, maka tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang acak-acakan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya bil hikmah. Karena di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Ya, menciptakan sesuatu dengan hikmah. Tidak mungkin ya sia-sia. Kemudian ma'annaha asbabun faqat walisat hil fa'ilah al-mujidah. Maka hendaklah diyakini semuanya itu memang sebab. Namun bukan sebab itu yang menyebabkan semata, yang menyebabkan menghasilkan sesuatu. Namun semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan sebab dan akibat. Ya, sehingga tadi ada sebab, ada musabbab, ada musabbib. Kalau yang belajar bahasa Arab insyaallah itu mudah ya. Sababun, kemudian ada musabbabun, isim maf'ulnya, ada isim fa'ilnya musabbib. Ada sebab wasilah, ada hasil musabbab, dan ada yang menciptakan keduanya, dan itulah Allah Ta'ala. Ya, kemudian lanjutannya Fakul ma fis samawati wal ard wa man fis samawati wal ard innama hum khalqullah wa abiduh. Maka segala sesuatu yang di langit dan di bumi, dan siapa saja yang di langit dan di bumi, ya kalau tadi apa saja ya makhluk-makhluknya, ya matahari, ya bulan, ya bintang, ya kemudian juga makhluk-makhluk yang lain, dan juga siapa saja, entah itu malaikat, ya itu jin dan manusia, semuanya adalah khalqullah wa abiduh. Semuanya adalah ciptaan Allah dan hambanya. Ya, maka dialah Allah yang yudabbiruhum wa yusakhiruhum. Dialah Allah yang mengaturnya dan menundukkannya. Semuanya untuk manusia. Yakhdumunaka yanfa'unaka. Semuanya ya ditundukkan untuk manusia, untuk mengabdi kepada manusia. Wa idza 'asaitallaha sallatahum 'alaika. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan ya menjadikan makhluk-makhluk tadi yang menguasaimu. Sebagaimana firman-Nya, walillahi junudus samawati wal ard. Ya, baginya lah, milik Allah lah semua tentara-tentara langit dan bumi. Ya, fayusallitu 'alaika hadhil makhluqat. Ya, maka Allah akan menguasakan makhluk-makhluk ini ya di atas kalian. Fakullu syai'in biyadillah. Poinnya adalah segala sesuatu itu biyadillah. Dan juga firman Allah yang menunjukkan hal ini di surat Al-Mulk di ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, tabarak itu artinya adalah ta'azuma atau ta'azuma wa ta'ala, yang maha besar, yang maha tinggi dan sangat banyak kebaikannya. Ya, tabarakalladzi biyadihi, kebaikannya, ya kemudian ketinggiannya, kebesarannya, keagungannya itu amat sangat banyak, dan semuanya itu biyadihi, ya di tangannya. Al-mulku, segala sesuatu milik Allah, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yaitu kullu syai'in biyadillah.
Ya, falimadza taltafit anillah. Kalau segala sesuatu itu di tangan Allah, milik Allah, dialah yang mengaturnya, mengurusinya. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa engkau berpaling kepada selain Allah? Jadi berarti nggak ubudiyah. Kalau ubudiyah, kita yakini semuanya ya milik Allah yang mengaturnya. Ya, segala sesuatu ada sebabnya, ada akibatnya. Namun ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Ya, maka jangan sampai kita berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Wa tatlubu min ghairillah, dan jangan sampai minta kepada selain Allah. Aneh. Itu milik Allah tapi mintanya kepada selain Allah. Itulah orang yang berbuat syirik. Ya, sudah tahu itu memiliki alam semesta ini, mengaturnya, tapi mintanya kepada ya selain Rabbul Alamin. Ya, berarti nggak nyambung. Ya, nggak ada hubungan tadi. Itulah yang dinamakan ya menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan ya dalam sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lagi wa tatlubu min ghairillah talaba i'timadin ala ghairillah, dan jangan sampai ya berpaling ya dari atau berpaling kepada selain Allah, dan jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Kemudian dikatakan lagi alik qalbaka billah, ya ikatlah, kaitkanlah hatimu kepada Allah. Wa'lam anna kulla syai'in biyadihi wa kulla syai'in muti'un lillah imma ta'atan ikhtiyariyah wa imma ta'atan idtirariyah. Ini semoga dipahami ya. Istirahat sejenak. Ini kayaknya agak cepat. Kita lanjut ya, pelan-pelan. Jadi segala sesuatu tadi semuanya adalah milik Allah, di tangan Allah. Maka jangan minta kepada selain Allah. Ya, ibaratnya ini punya siapa ya? Punya saya, mintalah. Yaitu ini punya masjid ya. Ya, saya minta ke masjid. Kan nggak mungkin minta ke selain yang punya ini. Maka kalau itu milik Allah, ya jangan minta kepada selain Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah, dan kaitkanlah hatimu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kepada Allah. Kita semuanya taat kepada Allah, ada taatnya yang sifatnya tunduknya, sifatnya adalah sukarela, ada yang sifatnya itu terpaksa. Kira-kira ya seorang mukmin ketaatannya itu sukarela, ridho, cinta atau terpaksa? Ya harus sukarela, harus ridho, harus dengan perasaan butuh, bukan terpaksa. Ya, karena ini disebutkan, monggo bisa dicatat surat Ali Imran ya, ayat 83. Ada dua jenis ketundukan, yaitu ta'atun, yaitu idtirariyah atau ta'atun ikhtiyariyah, dan ta'atun idtirariyah. Dalam bahasa Arab yang artinya ketaatan yang sifatnya sukarela, ridho, dengan penuh cinta, keridhaan. Ada yang sifatnya terpaksa. Terpaksa ketika nggak bisa nolak. Yang terpaksa ketika ada musibah baru tunduk. Nah, ini namanya ketundukan yang terpaksa. Adapun kita tunduknya kepada Allah itu sukarela dengan cinta, dan itulah yang disebutkan walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi turja'un, atau wa ilaihi yurja'un. Ini ayatnya berbunyi qala Allah Ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah tunduk apa saja, siapa saja di langit dan di bumi secara tau'an, secara sukarela, atau karha, terpaksa. Nah, kita seorang mukmin ketundukannya adalah tawaiyah. Tawaiyah itu sukarela. Jadi kita beribadah, kita sholat, puasa, zikir, ya menerima takdir Allah, ketentuannya, ubudiyah, semuanya harus dengan sukarela, bukan terpaksa. Ya, kalau terpaksa ini kayak ya orang-orang kufar ya. Yang dikatakan mereka tunduknya pas terpaksa, pas dalam keadaan genting baru ya saya ini hamba Allah. Ya, tapi kenapa waktu longgar tadi, ya waktu lapang dia tidak tunduk. Ya, kita ulangi lagi. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Wa ammal mu'min fa innahu muti'un, ya muti'ullaha ta'atan ikhtiyariyah. Ya, adapun seorang mukmin hendaklah taatnya itu adalah taat secara sukarela. Ya, dengan keridhaan, dengan kecintaan, dan inilah yang ingin kita bangun. Ya, kita sholat ya karena ridho, karena memang membutuhkan Allah. Ya, karena itulah kebahagiaan, bukan dipaksa. Ya, apalagi karena selain Allah, karena riya, sum'ah, waliyadzubillah. Maka itulah ubudiyah, itu ubudiyahlah secara sukarela dengan penuh keridhaan. Kemudian kul kauni bima fihi minal jinni wal wasyayatin kullu syai'in kulluhum biyadillah musakhkharuna muti'una lillah.
segala sesuatu di alam ini, mau jin, manusia dan segala semuanya itu semuanya di tangan Allah, semuanya tunduk kepada Allah dan semuanya taat kepada Allah, namun beda jenis ketaatannya, beda jenis ketundukannya. Ya, kalau dia mukmin maka dia ketundukan secara tau'ah, secara ridho, secara sukarela. Adapun syaitan, ya, orang-orang kufar, maka itu tunduknya secara terpaksa. Maknanya diambil dari mana tadi? Tau'an wa karha. Semuanya itu pasti akan tunduk kepada Allah, suka dan tidak, ridho atau tidak, ya pasti akan tunduk. Dulu pernah kita sebutkan ini, bahwasanya kullun abdullah, semuanya itu adalah hamba Allah. Mau mukmin mau dia kafir, semuanya itu hamba Allah. Namanya hamba tadi apa ya? Mu'abbadun, semuanya itu pasti ditundukkan. Kalau seorang mukmin dia ditundukkan dalam segala keadaan. Ya, tapi kalau dia orang kafir ditundukkan pas tadi waktunya mati, ya mati. Maka dia abdun pas mati tadi, tapi matinya ya dalam keadaan tau'an atau karha, ya dalam keadaan karha. Ya, artinya ketika musibah datang dia nggak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Itulah bukti bahwasanya Anda itu hamba Allah. Buktinya apa? Engkau tidak bisa lari dari ketetapan Allah. Engkau tidak bisa lari dari kuasa Allah. Engkau tidak bisa lari dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya hamba. Karena hamba itu tidak bisa mengelak, tidak punya kuasa. Ya, maka adalah kita tundukkan ketaatan kita itu karena tau'an, karena mahabbatan, karena khaufan, waridon, warajaan, semuanya adalah karena cinta kepada Allah, ridho kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya. Sebagai penutup kembali ke yang ingin kita sampaikan dari judul, nanti kita lanjutkan. Idza arfa anna kulla syai'in fil kauni huwa biyadillah wa annahum khalquhu wa 'abiduhu fa idza arfa anna allaha huwa rabbul mudabbiru lil kauni wa ma fihi fa 'abidahu wa haqqaqa al-ubudiyyah lillah bihasabi ma qusima lahu min dzalik. Jadi jika seorang mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini adalah biyadillah, semuanya itu adalah ciptaannya, semuanya itulah hamba Allah, baik secara sukarela atau terpaksa, maka jika mengetahui dialah Allah Rabbnya, dialah Allah yang mengaturnya, mengurusinya, dan dia menyembahnya, beribadah kepadanya dan mewujudkan ibadah kepadanya, maka itulah yang dinamakan tingkatan ubudiyah sesuai dengan pengetahuannya tadi. Maka kita kembali ke poin, manusia bertingkat-tingkat ubudiyahnya kepada Allah sesuai dengan ma'rifahnya kepada Allah. Tentang apa? Tentang ayat-ayat kauniyahnya dan juga ayat-ayat syariahnya, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa. Bagaimana kita mengenal Allah? Kenalilah dengan ayat-ayat kauniyahnya. Kauniyah itu apa? Ciptaannya, makhluknya, alam semesta ini. Dan kenalilah dengan ayat-ayat Qur'aniyahnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Kenalilah dengan mentadaburi ciptaan Allah semuanya dan mentadaburi kalamullah. Dan ditambahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan di antara sarana terbesar untuk ma'rifatullah adalah mengenal nama dan sifatnya. Maka adalah belajar kita tauhid, uluhiyah, ibadah, rububiyah, itu ayat-ayat kauniyah dan juga asma wa sifat. Semuanya itu akan saling mengikat, sehingga ketika itu dikenali ma'rifatullah sebenar-benarnya, maka dialah orang yang paling tinggi tingkatan ubudiyahnya. Dan semuanya yang kita mohon kepada Allah agar dimudahkan. Mungkin itu yang bisa dibahas. Kembali kepada poin, manusia bertingkat-tingkat ubudiyahnya tergantung ma'rifahnya kepada Allah. Dan bagaimana ma'rifahnya? Tergantung bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyahnya dan ayat-ayat syariahnya, dan semuanya itu bil ilmi, dan juga dengan pertolongan dari Allah dan juga taufik. Mungkin itu yang bisa dibahas, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan. Tercukup semoga bermanfaat. Kita akhiri, nasallahu taala at-taufiq was-sadad. Nasallahu taala an yaj'alana minal mukhlisin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas beribadah kepadanya dengan sesuka, dengan penuh ketundukan kita, dengan penuh keridhaan, dengan penuh cinta dan penuh harap dan juga takut kepadanya. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد